Tahun 2025 ini di seluruh kabupaten dan kota khususnya Provinsi Banten sudah terisi. Iya, sudah terisi. Oknum itu udah pasti ada. Karena memang terhadap edukasi investasi ini buat masyarakat juga kadang-kadang kan buram gitu, sehingga investasi yang dibutuhkan masyarakat itu tentunya yang memang membawa manfaat buat masyarakat. Kan SMA rata-rata yang saya inginkan tuh mereka itu memiliki wawasan yang luas, minimal sarjana lah, kan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu podcast NS Banten, kembali lagi di podcast NS Banten. Kali ini kita berdiskusi dengan Ketua Fast Respon Konter Polri dengan Kang Habibie. Iya, siap. Nah, Fast Respon ini adalah organisasi sosial yang biasa mendampingi kebutuhan masyarakat terkait pendampingan hukum dan pelaporan-pelaporan yang tidak ditindaklanjuti oleh kepolisian. Siap. Langsung kita sapa dengan Kang Habibie, Ketua Fast Respon Nusantara Banten. Siap. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Kang? Alhamdulillah, Abangku. Sehat. Gimana aktivitas nih, Kang Habibie? Ya, alhamdulillah. Kalau saya pribadi, selama ini kita melakukan pendampingan hukum yang bersangkutan antara masyarakat dengan pihak kepolisian, Abangku. Karena kebanyakan institusi kepolisian di masyarakat itu kan tanda kutip mendapat hal yang negatif. Maka adanya kita ini di masyarakat sehingga membantu Fast Respon ini membantu rating Polri menjadi positif di masyarakat itu, Abang. Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat ya, betul, warga ya. Nah, kalau Fast Respon ini berarti lebih banyak pendampingan masyarakat soal hukum ya. Betul, yang bersangkutan dengan Polri. Nah, yang terakhir yang dilakukan oleh Fast Respon itu apa? Kasus apa itu, Bang? Kemarin yang kita dampingi yaitu kasus penipuan, yaitu seolah-olah dia minjem mobil ngerental, ternyata mobil itu kalau bahasa itunya kan dilengek lah gitu. Kita bantu di pihak kepolisian dan alhamdulillah sekarang sudah tertangkap oknumnya itu di Polsek Pasar Kemis kalau nggak salah. Seperti itu, Abangku. Berarti pendampingan hukum seperti itu ya? Iya. Nah, untuk kepengurusan berarti sudah di provinsi, di tingkat provinsi, Kang? Kalau saya pribadi kan ini di DPW Banten, untuk di pusatnya kan di Jakarta, ini udah di 29 cabang. Sudah ada di provinsi-provinsi ya? Betul, Abangku, sudah ya? ada, udah lengkap di 29 provinsi. Berarti tingkat nasional ini ya? Udah nasional, Abangku. Kalau di Banten sendiri, apa hanya di provinsi, apa pembentukan kabupaten kota? Ada dua yang sudah kita bentuk DPC, Dewan Pengurus di mana aja tuh? Di Lebak dan di Kabupaten Tangerang. Oh, Lebak dan Tangerang. Nah, sasaran kita tahun 2025 ini di seluruh kabupaten dan kota khususnya Provinsi Banten sudah terisi. Iya, sudah terisi, Abangku. Seperti biasanya apa sih yang dilaporin, yang dikeluhkan masyarakat ke Fast Respon itu yang selama ini? Macam-macam sih, Abangku. Biasanya sih mereka terkait apa aja lah yang masalah mereka yang sulit ditangani di kepolisian, selalu respon lah gitu. Kita turun untuk membantu masyarakat sehingga ada kepuasan tersendiri. Jadi terkadang masyarakat itu juga kan awam, seolah-olah begitu lapor harus ditindaklanjuti, kan harus ada proses. Kepolisian itu tidak semena-mena harus gitu, ada SOP-nya lah. Jadi harus ada prosedur yang ditempuh. Nah, masyarakat itu kebanyakan awam, kok saya lapor ke polisi kok lambat amat, padahal itu udah alur proses SOP-nya ya. SOP-nya. Sekalian mengedukasi tugas-tugas bahwa kepolisian seperti ini, gini. Betul. Wih, luar biasa ini. Kalau Pak Sigit tahu bisa diangkat jadi Kapolres ini. Amin. Mudah-mudahan jadi Kapolres ini ya, bayangan. Kapolres swasta. Kapolres swasta. Oke nih, Kang Habibie, ini kan di Banten lagi rame soal investasi. Nah, sejauh ini informasi dari yang didapat oleh Kang Habibie seperti apa nih? Kalau saya pribadi begini ya, investasi itu kalau memang buat kemaslahatan dan banyak membantu masyarakat Banten, saya sangat setuju gitu. Bahkan secara pribadi saya mungkin mensupport gitu. Kalau memang itu buat kemaslahatan dan kemakmuran masyarakat Banten itu sendiri gitu. Kenapa enggak gitu? Jadi
semacam ada pro kontra memang pasti ada lah. Karena Wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Ya kadang-kadang kan kalau investasi, jangankan investasi miliaran triliunan. Betul. Kadang-kadang kita ngelihat bikin warung kopi aja ada pro kontra depan pasti, gang, ya kan? pasti ya. Kadang-kadang ada masyarakat yang setuju, Iya. tahu-tahu setujunya di dalamnya ada jandanya. Betul, ada yang betul. kontra, Iya, karena betul. yang kontra curiga. Betul. Depannya jualan kopi, di belakangnya Iya. non kopi, kan Iya, gitu. betul, Jadi pro kontra sah-sah aja. Sah-sah aja. Lanjut. Namanya kehidupan pro kontra itu pasti berjalan. Kalau pro-pro aja kan gak seru. Kalau kontra-kontra aja kan pasti ribut terus. Makanya pro kontra itu sudah sesuatu hal yang wajar bagi saya. Asal jangan adu domba, terpecah belah, itu nggak boleh. Sampai ada kekerasan itu nggak boleh, ya, Betul, Kang, ya? betul. Takut nanti dilaporin ke polisi. Nah, takut laporan ke polisi kan repot. Ya yang wajar-wajar aja lah, kalau kontra wajar-wajar aja. Lagian jangan sampai kita ditumpangi oknum-oknum yang mengadu domba. Nah, selama ini analisa dari teman-teman Fast Respon ada mengarah ke sana. Kalau analisa saya, kalau sesuatu itu pasti ada. Pasti ada yang menumpangi lah. Kalau saya berkata secara itu kan ranahnya di APH ya. Cuma analisa saya pribadi udah pasti ada yang numpangi. Oknum itu udah pasti ada. Karena memang terhadap edukasi investasi ini buat masyarakat juga kadang-kadang kan buram gitu, sehingga masyarakat menerimanya itu dengan tidak secara utuh gitu. Akhirnya mereka setelah dikasih edukasi mereka juga paham dan menerima, bahkan mendukung gitu. Yang tidak paham ini mungkin belum terbuka mata hatinya, jadi negatif thinking terus gitu pikirannya, seperti itu abangku. Nah, ini kan sebenarnya fungsi pemerintah. Betul. Iya kan, mensosialisasikan hal tadi. Ini berarti kan ada misinformasi yang terjadi. Gimana tuh menurut tanggapan Pak Ketua nih? Iya, kalau saya pribadi begini ya, pemerintah itu memang jangan diam. Kadang-kadang di luar sana kan ada oknum pemerintah yang mementingkan memanfaatkan momentum ini. Jadi sehingga dia tidak harusnya udah ada edukasi terhadap masyarakat, malah jadi buram di bawah gitu. Seolah-olah masyarakat disumbat komunikasinya. Akhirnya kan ada berontak di bawah gitu. Hanya oknum-oknumnya sendiri aja yang tidak mau itu gitu. Akhirnya investasi di kalangan masyarakat khususnya Provinsi Banten ini tidak diterima secara utuh gitu. Seperti itu abang. Sumbatan itu terjadi di level mana itu Pak Ketua? Mulai dari kepala desa. Berarti dari tingkat daerah, desa nih. Desa. Tidak mensosialisasikan. Betul, kurang sosialisasinya kurang. Jangan-jangan informasinya yang tadinya harus disampaikan ditelan sendiri. Ya, bisa jadi seperti itu abangku, karena masyarakat nggak mungkin berontak kalau memang penyampaian informasinya secara utuh dan baik dan benar gitu. Jadi sumbatan-sumbatan komunikasi ini saya lihat masih banyak gitu, sehingga pro dan kontranya itu lebih banyak. Tapi sekarang alhamdulillah nih, setelah adanya sumbatan-sumbatan itu ya masyarakat mulai menerima gitu, sebagian masyarakat gitu. Kalau saya perhatikan seperti itu abangku. Nah, kalau dari kacamata hukum, karena Fast Respon itu yang lebih banyak pendampingan atau bidangnya hukum ya. Ini kan kadang-kadang banyak nih akun terus medsos yang berseliweran menyampaikan informasi yang kadang-kadang kontennya negatif, berisu-isu negatif gitu. Gimana itu dari tanggapan kacamata Fast Respon, kacamata hukum seperti apa itu? Ya kalau memang medsos dan konten lainnya jika memang sudah mengarah ke tindak pidana, ya mungkin APH juga nggak tinggal diam. Ada jerat hukumnya. Ada jerat hukumnya. Selama memang mereka selama ini konten yang tidak ada jerat hukum, ya APH juga kan belum bertindak. Tapi suatu saat ketika ada celah untuk menangkap, pasti aparat juga tidak akan tinggal diam. Menurut saya seperti itu abang. Ya karena kan ini sumber konflik gitu kan gitu ya. Dan kami pun memang selama ini tetap memantau, jika memang suatu saat ada yang harus kita laporkan, pasti kita laporkan. Sejauh ini pantauan ada nggak sih yang seperti itu, produk-produk itu? Produk-produk medsos, TikTok, dan lain? Selama ini kita pantau sih belum ada. Memang banyak yang keluar-keluar seolah-olah mengadu domba, cuman kita baru pelaporan doang, baru klarifikasi. Jadi kemarin juga kita udah laporkan ke Polda, ada sebagian teman-teman yang sudah melaporkan ke Polda karena ada konten yang memang menyerang salah satu profesi. Dan mereka akhirnya dilaporkan sama mereka, dan udah dipanggil sama Polda. Itu baru sebatas
klarifikasi, abangku. Berarti sudah ada produk tuh, Sudah ada produk. pemanggilan terkait adanya hasutan-hasutan dan tadi ya konten-konten medsos yang negatif. Betul. Nah, misalkan dari kacamata Fast Respon nih, ini kita beralih ke pertanyaan investasi. Nah, investasi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat Banten? Ya, semua investasi begini, semua investasi yang dibutuhkan masyarakat itu tentunya yang memang membawa manfaat buat masyarakat. Salah satunya yang bisa menyedot para pekerja yang Menyerap tenaga kerja. ya, khususnya buat masyarakat Banten gitu. Jangan hanya si investor aja yang kaya raya gitu. Ya, Jadi janganlah. harus masyarakat juga harus sejahtera gitu. Kalau investor yang kaya raya kita tolak lah. Nah, harus kita tolak. Makanya salah satu kontrol sosial itu dibutuhkan juga gitu. Jangan sampai salah satunya investor terbesar ini yang jumlahnya katanya triliunan, yaitu PIK 2, jangan sampai membawa keterpurukan dalam ekonomi di Banten ini. Justru harus mengangkat salah satu pionir atau pilot project bahwa di Banten ini ada salah satu investor yang benar-benar mumpuni dan membawa sejahtera buat masyarakat. Ya, karena Banten. jelas Pak Ketua bahwa di undang-undang pun soal investasi dikemukakan bahwa investasi itu harus membawa kesejahteraan masyarakat. Betul, kan gitu. wajib itu. Itu kewajiban gitu. Iya. Nah, Pak Ketua, terkait misalkan investasi nih, investasi seperti apa sih yang diharapkan oleh masyarakat, misalkan dari kacamata Fast Respon? Ya, investasi yang positif, yang kira-kira misalnya membawa salah satunya itu ada produk CSR itu ya, yang bisa menyekolahkan anak-anak gitu kan. Selama ini kan pendidikan untuk di Provinsi Banten kan sangat mahal gitu ya, apalagi mereka kan sampai ke jenjang ke kuliah gitu ya. Karena harapan mereka itu adanya investasi ini kan salah satunya itu mudah mendapat pekerjaan, kedua biaya pendidikan murah, gampang untuk menyekolahkan anak-anak gitu, dan salah satunya juga untuk kesehatan gitu. Fokusnya di situ ya. Fokusnya di situ karena masyarakat di Provinsi Banten ini terutama yang ini pendidikannya masih banyak yang minimal pendidikan SMA rata-rata. Yang saya inginkan tuh mereka itu memiliki wawasan yang luas, minimal sarjana lah. Kan ada program dari Prabowo kalau nggak salah satu desa itu satu sarjana gitu. Kalau saya pengennya dari satu desa itu ya minimal 10 sarjana gitu. Wih, mantep, berarti di atas Prabowo nih Pak Ketua. Iya, harusnya begitu gitu. Makanya itu bagus. makanya ada PIK 2 ini mudah-mudahan ada arah ke situ salah satunya. Amin. Jadi memerhatikan pendidikan selain menyerap tenaga kerja yang banyak, ya salah satunya itu buat pendidikan juga gitu, abangku. Seperti itu. Berarti soal secara tidak langsung kemampuan ya masyarakat Banten juga harus di upgrade kan seperti itu Pak Ketua ya. Gitu. Harus di upgrade karena saya sering terjun ke lapangan itu, apalagi kan yang kena hukum itu kan karena orang-orang yang nggak paham hukum, akhirnya terbawa-bawa ngelengek mobil apalah gitu karena wawasan mereka, ketidaktahuan mereka akhirnya dibodohin sama orang yang pintar tapi menyesatkan gitu tuh, tanda kutip gitu tuh, seperti itu abang. Lebih ke situ ya. Iya, kalau saya pribadi begitu. Jadi selain menyerap tenaga kerja, ya pendidikan juga, kesehatan juga harus diperhatikan sama para investor yang ada di Banten ini gitu. Ya berarti misalkan kalau di Banten itu masuk di Serang Utara harus berdiri SMK dan kampus teknik misalkan, seperti itu. Betul. Jadi kasih masukan ke pemerintah itu gimana itu Kang? Ya kalau kita sih sudah sering mengajukan ke pemerintah ya, kita kan sebagai kontrol sosial juga ya. Cuman ya jawabannya itu tadi, memang kan harus ada prosedur yang harus ditempuh. Kayak SMK kan kita lapornya ke Dinas Pendidikan Provinsi. Itu kan wewenang provinsi ya. Cuman memang kebutuhan-kebutuhan itu akan mereka pikirkan sejalan iring karena mungkin pendapatan untuk ke arah sono masih dipikirkan gitu. Mudah-mudahan sih realisasi nanti di tahun 2005 atau 2006 ini. Ada bukti ya konkret ya. Iya, seperti gubernur yang baru ini kan Pak Andra Soni, mudah-mudahan seperti gubernurnya
provinsi sebelah lah gitu, melakukan gebrakan-gebrakan sehingga Provinsi masyarakat sebelah siapa nih maksudnya? ya seperti Gubernur Jawa Barat lah, Oh, KDM. KDM itu kan gebrakan-gebrakannya sangat luar biasa. Jadi action, bukan hanya bicara tetapi action Ada yang bukti nyata. ada bukti nyata yang dirasakan masyarakat gitu. Seperti Ya, itu. berani beresiko lah. Beresiko Ya, setiap pemimpin kan berani beresiko, Betul. jangan nyari aman. Betul, memang harus begitu. Setiap tindakan kan pasti ada resiko. Ada Tapi resiko. kalau memang didukung sama masyarakat, kenapa enggak gitu? Kalau pemimpin nyari aman, mendingan buka warung aja depan Nah, rumah. Kan mendingan gitu Pak Ketua. betul, Ini mah siap. bukan buat Gubernur Banten, bukan. Buat semua pemimpin di betul. Indonesia. Buat para pemimpin ini. Gitu. Betul. Oke, kalimat penutup, ada harapan buat masyarakat Banten terkait investasi, Pak Ketua? Ya, harapan masyarakat Banten mungkin begini. Jadi yang pertama yaitu direkrutlah masyarakat Banten ini, jangan sampai adanya investasi masyarakat Banten diabaikan. Jadi penonton? Jadi penonton. Harus sebagai pelaku gitu. Jangan sampai masyarakat Banten ada yang kelaparan, ada yang susah untuk biaya kuliah, ada yang susah untuk ngurus kesehatan. Jadi intinya sejahterakanlah masyarakat Banten ini, jangan hanya mengerus kekayaan pribadi. Makanya kalau ingin tidak ada konflik di manapun, investasi ini harus memperhatikan masyarakat sekitar. Betul. Saya jamin sih nggak bakal ada konflik. Dan harus ada sosialisasi investasi ini buat apa gitu. Tujuannya apa? Khususnya buat pemerintah di tingkat bawah. Bawah dari mulai desa, kecamatan, RT, RW, desa. RW, desa sampai ke kecamatan itu harus ada sosialisasi sehingga penyampaian informasi ini utuh gitu, tidak disinformasi. Kebanyakan kan yang kemarin juga katanya ada negara di atas negara, itu kan Ternyata bias, itu kan informasi menyesatkan, hoax seperti itu kan. Seperti itu Abangko. tapi ketika ada ditemukan pelanggaran, ya silakan Iya, kalau memang ada pelanggaran ya masyarakat sendiri yang akan menindak. Yang rugi siapa? Pasti investor itu sendiri. Betul. Kalau memang ada pelanggaran ya, karena masyarakat ini kan sudah pinter, sebagian masyarakat ini. Kan kita banyak pengontrol sosialnya juga, ada LSM, ada dan lain-lain banyaknya. Makanya investor yang baik sejahterakan dulu masyarakatnya di sekitar, utamanya Provinsi Banten ini gitu. Jangan sejahterakan kepala daerahnya kan? Ya, jangan Iya. sejahterakan kepala daerahnya aja. Gitu. Mulai dari kepala desa atau mulai dari camat, dari kepala daerah itu jangan sejahterakan itu aja. Itu nanti akan Kalau timbul mereka konflik. udah ada sejahtera bagiannya. Betul. Karena digaji oleh Masyarakat, Nah, itu. bukan oleh negara, tapi digaji sama masyarakat pada dasarnya itu. Melalui pajak. Dari pajak, melalui pajak. Makanya saya berharap para pimpinan itu jangan sampai mengabaikan kesejahteraan masyarakatnya sendiri gitu. Jangan ada masyarakat yang kelaparan terutama. Jangan ada masyarakat yang masih susah, yang masih nangis nyekolahin anak, yang masih susah untuk berobat. Jangan sampai seperti itu. Nanti itu timbul konflik lagi. Seperti itu Abangku. Oke. Demikian diskusi kita Pak Ketua. Kita sudahi dulu. Terima kasih Dulur Ainus Banten, diskusi kita dengan Bang Habibie, Ketua Fast Respon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Pak Ketua.